Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali ya bersama saya Koryatun Hafizah kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Ya pemirsa, saat ini saya kembali lagi bertemu dan juga kedatangan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zaidi Abdad. Nah, kali ini kita akan mengulik informasi, kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol bagaimana sih pencapaian beliau, karena beliau ini sudah mau memasuki tahun kedua ya, menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau gitu kita sapa dulu ya Bapak Dokter ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah. Tetap baik. sehat dan tetap semangat Pak Dokter. Tetap semangat dan sehat. Amin, amin, amin. Iya, ini memasuki tahun kedua ya, jabatannya untuk tahun 2021 ini ya. Baik, tapi sebelum kita mengulik bagaimana nih apa yang sudah dilakukan pencapaiannya dari Pak Dokter, saya ingin mengetahui dulu nih pandangan Pak Dokter terkait Nusa Tenggara Barat ini, karena kan kita terkenal dengan Pulau Seribu Masjidnya, kemudian agamanya juga masyarakatnya terkenal religius, kemudian banyak kori-koriahnya dan lain sebagainya. Itu pandangan orang tentang Lombok khususnya dan NTB secara umum. Bagaimana Pak Dokter gambarannya? Ya, jadi Kementerian Agama tentu juga tidak lepas dari struktur budaya masyarakat Nusa Tenggara Barat ya. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mengimbangi kultur budaya, bisa melakukan penyesuaian ya program-program yang ada di Kementerian Agama dan juga di masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dalam 1 tahun saya menjabat semenjak bulan Juli tanggal 10 2020 ya hingga 10 Juli 2021 dan sekarang sudah masuk ke Agustus ya. Maka torehan-torehan pencapaian kinerja yang sudah kami lakukan tentu juga bersama dengan seluruh komponen keluarga besar Kementerian Agama, alhamdulillah banyak yang sudah kita lakukan. Yang perlu kita pahami dan saya sampaikan kepada masyarakat bahwa di Kementerian Agama ini memang programnya cukup luar biasa ya. Artinya melakukan berbagai aspek kehidupan yang bersentuhan dengan masyarakat luas ya. Jadi semua ada di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ini ada beberapa bidang ya. Jadi yang pertama itu ada bidang namanya bidang Bimas Islam. Itu yang mengurus tentang? Bimas Islam ini adalah mengurus persoalan-persoalan pernikahan KUA ya. Jadi ini kelembagaan KUA, keluarga sakinah ya. Kemudian tentang urais ya, jadi penerangan-penerangan di PPNAIS ya, itu ada penerangan agama Islam. Ya termasuk juga apa istilahnya memberikan pencerahan melalui media baik itu iNews ya maupun TV-TV yang lain ya. Termasuk juga di media-media yang lain. Itu ada bagian daripada informasi Kementerian Agama melalui agama Islam ya kan. Nah itu. Kemudian juga ada di situ persoalan kemasjidan ya. Jadi kalau misalkan ada masjid dibangun membutuhkan apa istilahnya kolaborasi untuk arah kiblat, maka di Kementerian di Bimas Islam. Ada juga persoalan-persoalan yang menyangkut wakaf, menyangkut zakat, itu juga berada di Bimas Islam. Jadi apa yang menjadi keberhasilan kita di Bimas Islam ya. Nah, selama saya menjabat itu ada satu program ya. Namanya program yaitu 5 in 1 ya. 5 in 1. Ya, 5 in 1 ini ada program yang diterapkan di KUA. Di KUA ini orang menikah ya akan mendapatkan 5 kartu identitas. Jadi jadi sekali peristiwa dia mendapatkan 5 kartu identitas. Dia mendapatkan surat nikah, ya buku nikah. Yang kedua dia akan mendapatkan kartu nikah yang sekarang sudah dalam bentuk aplikasi. Oh begitu. Ya, jadi surat nikah dengan kartu nikah beda ya? Beda. Jadi dulu kartu nikah dicetak seperti ATM begitu ya. Sekarang dalam bentuk aplikasi jadi HP. Sehingga kemana-mana itu identitas kita, tidak usah bawa buku nikah. Cukup di aplikasi saja. Jadi kalau yang sebelumnya belum punya gimana, Pak Dokter? Nah, kalau belum punya nanti bisa didaftar ya kan. Tentu juga perbaikan-perbaikan kan ya. Nah, jadi
Ini yang sudah kita lakukan dan alhamdulillah ini sudah di launching di beberapa kabupaten sudah melakukan itu. Iya, buku nikah, kemudian kartu nikah. Kartu nikah di aplikasi, kemudian yang ketiga itu ada KTP. KTP. Nah, KTP baru. Oh, jadi tidak perlu urus ke Dukcapil. Nggak usah, karena kita sudah kerjasama dengan Dukcapil. Iya. Jadi KTP yang tadinya lajang sudah menikah sekarang berubah. Iya. Yang keempat ada KK baru, nah, kartu keluarga. Iya. Kemudian yang kelima itu ada dikasih dengan pedoman buku keluarga sakinah, ya. Iya. Dan harapan kita sih sebenarnya 5 in 1, jadi apa namanya 6 in 1. Ya. Tapi karena ini menyangkut persoalan dari pusat ya, untuk mendapatkan kartu kerja, untuk keluarga harapan, tetapi ini masih komunikasi dengan Menko PMK yang belum tuntas. Ke depan kita harapkan itu bisa dilaksanakan di NTB. Dan saya pikir program ini ada satu-satunya ya, memulai di program nasional. Oh begitu ya, hanya Nusa Tenggara Barat ya. Dan ini memang memudahkan ya Pak Dokter memudahkan. ya. Betul sekali. Kira kita lakukan itu pada dasarnya adalah pertama apa tujuannya? Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat kita bahwa begitu dengan tercatat dengan adanya semua identitas sudah selesai maka dia nyaman sebagai warga negara maupun warga bangsa. Kemudian yang kedua adalah membantu Dukcapil. Iya. Untuk apa? Untuk menata administrasi kependudukan ya. Sehingga Dukcapil lagi sudah tidak bingung kalau ada orang mau haji namanya berbeda dan seterusnya ya kan. Maka dengan adanya kita sudah melakukan pembenahan dari sisi pencatatan pada saat menikah, maka dengan sendirinya Dukcapil terbantu. Dan yang ketiga apa? Ketiga ada ingin membahagiakan masyarakat. Memudahkan masyarakat ya. Luar biasa sekali lah. Kalau kita dulu nikah yang sebelum tahun ini harus mengurus ya. Tapi kalau nggak dapat itu gimana kartu nikahnya? Ya, kartu nikahnya ya nanti kan bisa daftar kembali. Artinya informasi ke KUA ya. Dan ke depan mudah-mudahan itu bisa di-upgrade kembali ya kan? Karena itu memudahkan sekali Pak Dokter. Jadi tidak perlu tunjukin buku nikah, harus ribet-ribet, kita pakai kartu aja. Apalagi kalau misalkan menikah umur 20 ya kan, kelihatannya masih kode ya. Kemudian dia bersama-sama ke hotel, mau apa honeymoon di situ, ditanya mana nih kartunya gitu kan? Ini tinggal tunjukin kartu jangan-jangan ini apa namanya pacaran gitu kan? Tapi dengan ada aplikasi sudah terketahui. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi apa saja program yang sudah dilakukan lagi ya oleh kepemimpinan Pak Dr. Zaidi Abdad. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Bincang iNews.